Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Nawang Wulan. Sudah di akhir bulan April, di awal bulan Mei ya. Jadi bacaannya ini sekaligus akhir bulan, awal bulan Mei. Semoga zodiak Capricorn selalu dalam kemudahan, kesehatannya luar biasa, rezekinya pastinya kalian juga luar biasa ya. Dan dalam semua hal kerumitan-kerumitan hidup Capricorn diberikan kemudahan dan jalan keluar pastinya ya, dan banyak keberlimpahan dan berkah yang dikasih Tuhan untuk kalian. Saya akan bacakan general reading untuk akhir bulan April ya. Kita lihat general reading Capricorn ya. Ada the side ya, di sini ada the side, Jack of Diamond, Lover, ada Six of Diamond, the Fox, Nine of Clubs ya, Nine of Clubs, and you di sini ada Ace of Heart ya, Ace of Cups, sorry, bukan Heart. Di sini ada Gavin, Nine of Diamond ya, ada the Stork, Queen of Heart ya. The bottom of the deck ada the Board, Seven of Diamond. Oke, saya akan pakai kartu tarotnya ya, Capricorn untuk akhir April. Ups, kita ulangi lagi. Ya, karena kartunya besar sekali, tangannya tidak begitu ini ya, jadi oke. Di sini ada Page of Wands, ada Page of Wands, Three of Swords ya, Capricorn, Ten of Swords, Justice. Oke, di sini ada the Fool. Kita pakai 7 kartu ya, saya selalu dengan angka 7. Knight of Pentacles, the bottom of the decks. Di sini ada Knight of Swords ya. Wow, di sini ada the Side, the Clover, the Fox, the Birds, Calvin, and the Stork ya. Dan kartu tarotnya ada Page of Wands. Page of Wands relate dengan the side, kartu pertama dari kartu Lenormand ya, yaitu Capricorn harus semangat ya. Semangat untuk apa? Pastinya untuk memperbaiki hidup kamu, semangat untuk memperjuangkan hidup kamu, semangat untuk melakukan sesuatu demi masa depan kamu Capricorn. Ya, di sini memang terkait dengan semua hal yang ingin kamu lakukan tentang masa depan kamu, memang ujian Capricorn agak lumayan berat ya. Di akhir bulan ini lumayan berat, lumayan, ibarat kata itu ada ujian-ujian dari orang-orang mungkin ya terdekat, atau ada orang-orang yang mungkin kamu percaya. Di sini ada energi seorang perempuan yang mungkin cukup kuat pengaruhnya terhadap kamu. Ini bisa seorang ibu, bisa seorang kakak, atau mungkin yang sudah menikah adalah seorang istri atau seorang mertua ya. Di sini yang mungkin ada sesuatu yang merasa bahwa rasanya ada kayak kekecewaan dengan mereka, kesedihan atas sesuatu hal yang mungkin mereka kurang memahami kamu, mereka kurang mengerti kamu. Nah, ini adalah tantangan hidup Capricorn. Ya, ini adalah tantangan hidup kita, bahwa memang hidup di dunia ini memang tidak selalu kamu akan mendapati situasi di mana kamu akan bertemu dengan seseorang mungkin match dengan kamu, ya. Bahkan sedikit sekali orang yang bisa memahami kamu. Tantangannya apa nih? Di sini ada Three of Swords and the Clover. Kenapa ini terhubung dengan the Clover? Terhubung dengan keberuntungan ya. Sakit hati, kecewa kamu terhubung dengan kebaikan yang akan datang pada kamu. Ya, jadi di sini pada saat kamu bisa menerima semua itu, bisa dewasa bahwa tidak akan ada orang yang bisa memahami kamu, mungkin hanya 1 atau 2 orang bisa memahami kamu. Tidak akan semua orang itu bisa memahami kamu, memahami apa maksud kamu, memahami tujuan kamu, memahami perilaku kamu, atau mengerti psikologi kamu. Di sini memang sangat sulit Capricorn ya. Jadi di sini kamu harus bisa dewasa dalam melawan diri kamu, melawan ego kamu yang ingin dimengerti, melawan mungkin ego kamu yang ingin orang itu memahami kamu, orang itu harusnya bisa mungkin support kamu, menjadi support system agar aku bisa sukses ya,
Gimana aku mau bisa sukses gitu ya dengan kondisi yang mereka hanya menuntut tetapi tidak ada support system yang mungkin memadai untuk kamu. Pasti akan ada pertanyaan, ada hal-hal yang mungkin terlintas di pikiran kamu itu seperti itu. Itu pasti semua orang mengalami itu. Nah, tantangannya adalah bagaimana di sini ada to be you. Ya, di sini ada you, kamu. Di sini ada kartu as. Scops ya. Kartu as skop adalah waru hitam ya kalau di kartu remi. Kenapa bukan waru merah ya? Kenapa waru hitam? Bukan heart ya, hati, tetapi ini ada scops. Si waru hitam yang tidak bentuknya tidak seperti hati tapi terbalik. Ini adalah sebuah analogi untuk Capricorn bahwa semua tidak selalu kamu matchkan dengan hati kamu. Semua harus sesuai dengan hati kamu. This is life ya. Ini adalah hidup kamu yang kenyataannya ada tidak sesuai dengan hidup kamu. Tidak sesuai dengan keinginan kamu, maksudnya bahwa semua hal yang memang kamu dapatkan di dalam kehidupan kita setiap hari, every night, every minute, bahkan every second of our life itu bukan sesuatu yang terkadang seperti kita inginkan. Ya, di sini kamu harus menyadari betul bahwa hidup tidak selalu sesuai dengan keinginan kamu. Tidak selalu sesuai dengan skenario yang ingin kamu lakonkan gitu ya, bahwa aku tidak ingin menjadi pelaku hidup seperti ini, tetapi pada kenyataannya kamu harus bisa mengomunikasikan ini dengan diri kamu, dengan hati kamu. Di sini the boards ya, mengomunikasikan biar kamu tidak tertekan, ten of swords ya. Jadi sini kamu lumayan tertekan dengan semua keadaan ini, lumayan capek dengan semua kondisi ini, bahwa kamu berada di lingkungan yang sama sekali semuanya itu kayak bertolak belakang dengan diri kamu. Mereka kurang mengerti kamu. Nah, ini adalah PR kamu, Capricorn. Ya. Bukan mereka yang menekan kamu, tapi kamu yang belum bisa dealing with your life ya. Kamu belum bisa menerima hidup kamu. Kamu belum bisa kayak, ini hidupku ya. Ini adalah semua soal ini harus aku kerjakan. Bagaimana aku bisa dealing dengan mereka semua, atau mereka akhirnya bisa match dengan aku. Apa nih yang harus aku lakukan pada diriku? Ini adalah tantangan Capricorn untuk menjadi seseorang yang sukses. Tantangan Capricorn untuk mungkin halangan agar pada saat dia kerja keras ya, namanya pasti akan ada sebuah hambatan atau tipu daya agar kamu capek, agar kamu moody, agar kamu tidak semangat. Kenapa? Si para setan ini atau para iblis ini, para demon ini ingin menghalangi kamu untuk sukses melalui orang-orang sekitar kamu. Yang paling mudah adalah orang-orang terdekat kamu yang bikin mood kamu tidak baik ya, yang bikin mood kamu mungkin kurang bisa seneng terus. Karena apa? Once again ya, again bahwa hidup itu memang kamu harus bisa menaklukkan setiap tantangan di dalam setiap langkah hidup kamu. Kamu harus bisa kayak di sini you ya, di sini you kamu harus bisa mencintai diri kamu, berkompromi dengan hidup kamu, bahwa aku tidak bisa manja, aku tidak bisa menggantungkan pada mereka, sebab mereka harus kayak setuju dengan apa yang aku lakukan. Tapi sekarang yang harus aku lakukan, Capricorn, adalah bagaimana caranya kamu bisa membentuk hidup kamu, membentuk masa depan kamu menjadi sangat cerah. Nah, saat ini Capricorn harus kerja keras dengan semua hal kamu. Kamu harus bisa kayak semua hal yang ada pada kamu, semua hal yang mungkin terjadi pada hidup kamu yang tidak mudah itu harus kamu bisa singkirkan. Jangan terlalu cemen ya. Bahwa semua orang harus mengerti kamu tertekan dengan kondisi ini sehingga aku tidak bisa fokus dengan hidupku, sehingga aku tidak fokus dengan apa yang harus aku lakukan karena mereka semua aku tidak fokus. Nah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya orang itu tidak akan bisa sukses kalau orang itu menyalahkan sekitarnya. Tantangan di sini adalah tantangan terberat Capricorn adalah bagaimana kamu bisa tetap fokus dengan apa tujuan kamu, menjadi diri kamu yang terbaik versi kamu, menjadi diri kamu yang terbaik di hadapan hamba Tuhan, yang menjadi seorang anak yang baik dengan semua hal yang sudah kamu lakukan. Biar apa? Dan tidak mempedulikan semua hal yang membuat kamu itu akhirnya tidak baik. Jangan biarkan mereka semua menghalangi untuk kamu melakukan hal-hal yang baik untuk dirimu sendiri. Sejatinya apa yang kamu lakukan saat ini adalah untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Semua hal yang kamu lakukan, semua hal dealing with your heart, dealing with your life
ya, dealing dengan mungkin bagaimana kamu bisa dengan cita-cita kamu bisa dealing dengan hidup kamu ya, apalagi juga kamu bisa dealing dengan Tuhan. Ini gimana? Dealing dengan Tuhan dengan bersyukur. Kamu bisa kayak menerima, bisa mau menerima kenyataan hidup kamu, walaupun kenyataan hidup kamu tuh kebanyakan tuh tidak yang kamu inginkan, tidak sesuai. Sebenarnya bukan tidak sesuai, belum mencapai itu. Capricorn masih banyak sekali yang harus dilakukan di sini. Nah, di sini ada Knight of Pentacles. Sepertinya kalau untuk urusan keuangan, Capricorn masih harus kayak banting tulang ya, untuk kerja keras, effortnya banget. Jangan sampai ada effortless. Jangan. Aduh, lelah, capek, hasilnya tapi masih seperti ini. Jangan biarkan kata-kata itu meracuni sesuatu yang ada di dalam pikiran kamu, meracuni semangat kamu. Udahlah, aku melakukan ini aja, toh hasilnya juga gini-gini aja. Nah, ini adalah sesuatu yang racun yang bisa kayak merusak masa depan kamu. Ya, jadi apapun yang kamu lakukan, yakinlah bahwa ini kan bisa membawa keberuntungan kamu. Kamu harus konsisten, ya, kamu harus bagaimana tetap berjalan, kamu harus kuat, kamu harus tegar ya, walaupun semuanya tidak mudah. Dan memang di minggu ini, akhir bulan ini, gitu ya, akhir bulan dan awal bulan ini memang kamu dihadapkan dengan hal-hal yang bagaimana kamu bisa bangkit ya. Di sini ada The Calvin. Kamu tuh kayak ibarat kata habis mengalami situasi yang tidak mudah. Jadi seperti kamu itu habis mengalami mati suri ya. Kamu tuh nggak mati tapi hidup lagi gitu ya. Jadi harusnya mati tapi kok masih hidup lagi. Maksudnya gitu, masih ada sesuatu yang kamu tuh mungkin beberapa waktu yang lalu, beberapa mungkin minggu yang lalu kamu rasa ingin menyerah dengan hidup kamu karena terasa sangat berat ujian kamu. Tetapi kenapa di sini ada the stork ya? The stork and the fox. Nah, ini ya, the fox. Di sini the stork and the fox. Jadi kalau ada the stork and the fox, berarti ini sudah sesuatu yang memang bertolak belakang, tetapi kamu harus bisa menyatukan itu menjadi sesuatu yang baik untuk kamu. Jadi kamu harus tetap semangat. Walaupun memang di minggu ini yang bikin kamu tidak semangat itu banyak sekali. Yang bikin mood kamu tidak bagus itu banyak sekali. Yang bikin cloudy hidup kamu gitu ya. Bikin abu-abu hidup kamu tuh luar biasa banyak di minggu ini. Jadi, so what should you do, Capricorn? Ya, di sini ada the Fool and Justice. Ingat, apapun yang kamu lakukan di sini ada justice. Ya, justice di sini selalu seseorang membawa timbangan bahwa apapun yang kamu lakukan akan kembali pada kamu. So, kalau kamu melakukan sesuatu yang malas atau sesuatu yang buruk untuk diri kamu, atau dirimu marah atau terlalu mungkin kurang bekerja keras atau terlalu sedih, juga akan nggak bagus untuk kamu. Jadi kamu harus ingat, so sudah kamu hidupnya begini, sudah kamu hidupnya ujian berat banget, tetapi malah kamu merusak dengan kamu mungkin tidak semangat, kamu banyak bersedih, kamu banyak menuntut harus ini itu malah menyengsarakan kamu. Sudah hidup susah, kalau bisa bikin happy gimana nih? Kamu harus semangat. Jangan biarkan hidup kamu susah, jangan biarkan hidup kamu tidak bersinar. Di sini ada the Fool. So, mulai sekarang kamu harus semangat nih. The Fool di sini bagaimana kamu menciptakan sesuatu yang menyenangkan untuk diri kamu, menciptakan hal bahagia untuk masa depan kamu. So, minggu ini Capricorn, kamu harus bekerja keras. Bekerja keras tidak hanya selalu bekerja ya. Bekerja keras itu bagaimana kamu bisa menata mental kamu agar kamu tuh bisa selalu steady ya, semangat kamu tuh tidak moody. Ya, jadi kamu selalu kayak on, ya walaupun kamu capek, walaupun kamu lelah, kamu harus tetap berjuang untuk apa yang kamu perjuangkan saat ini. Misalnya kamu punya bisnis kamu masih belum yang wow banget, belum yang mungkin punya income yang luar biasa, tetapi kamu harus meyakini bahwa bisnis yang kamu lakukan ini halal, bisnis yang kamu lakukan ini adalah sesuai yang mungkin kamu inginkan, ya sesuatu yang harus kamu perjuangkan demi masa depan kamu. So, tidak ada kata sedih, tidak ada sesuatu yang merusak mood kamu harus tetap semangat. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Capricorn. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.